Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan pagi menjelang siang ini kita masuk pada bab ke-74, bahwa di antara dosa-dosa besar adalah al-ilhad fil haram, melakukan ilhad ataupun dosa di tanah suci haram. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk-makhluknya dan telah memilih dari makhluk-makhluknya, sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dari sekian makhluknya, kemudian Allah pilih di antara sekian makhluknya. Artinya kalau kita bicara soal tanah di bumi ini, maka ada tanah-tanah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilebihkan di antara tanah-tanah yang lainnya. Salah satunya adalah tanah haram. Itu Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan keistimewaan dan kemuliaannya dibandingkan tanah-tanah yang lainnya di permukaan bumi ini. Dan kita tahu bahwa tanah haram yang dimaksud di sini adalah Mekah dan Madinah. Itulah tanah suci bagi kaum muslimin, yang paling suci dari seluruh tanah-tanah yang ada di dunia ini. Pertama Mekah, yang kedua Madinah. Makanya dua tempat ini senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapapun yang hendak melakukan kerusakan, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan orang-orang yang melakukan kerusakan itu. Contoh dalam sejarah, kita kenal dengan pasukan Abrahatul Asram. Abraha ini salah satu jenderal yang diangkat menjadi raja Yaman oleh kerajaan Najasyi Ethiopia, karena ketika itu berhasil membunuh raja yang sangat zalim namanya Dhunwas dan mengembalikan Najran kepada agama Nasrani di zaman itu. Singkat cerita, Abraha ini membangun sebuah gereja yang sangat-sangat megah di zamannya, dengan tujuan untuk memalingkan manusia tidak berkiblat lagi ke Mekah, tapi dikiblatkan ke gerejanya. Tapi kemudian banyak penolakan dari penduduk Arab ketika Abraham meminta untuk kiblat itu dialihkan dari Mekah menuju gerejanya. Kemudian terjadilah pelecehan terhadap gerejanya yang dilakukan oleh salah seorang kabilah yang dekat dengan haram.
Dari sinilah kemudian Abraha marah. Maka kemudian Abraha kemudian membawa pasukan besar yang disebut dengan pasukan gajah, hendak menghancurkan Ka'bah. Ketika kemudian sampai di Wadi Muhassir, tiba-tiba kemudian gajahnya tidak mau bergerak menuju tanah haram, menuju Mekah itu tidak mau. Rupanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan kepada Abraha azab yang sangat pedih sekali. Dikirimnya burung-burung laut yang berwarna hitam. Setiap satu burung membawa 3 batu yang sangat panas, kemudian dilempar dari ketinggian dan menghancurkan pasukan Abraha sehancur-hancurnya. Sehingga kisahnya diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah telah memperlakukan pasukan-pasukan gajah itu. Dari sini kita tahu bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abraha. Karena niat kedatangan Abraha ke Mekah itu sudah tidak baik. Dia hendak menghancurkan Mekah, menghancurkan Ka'bah. Sementara Ka'bah sendiri adalah Baitullah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam dan putranya Ismail. Maka siapapun yang kemudian hendak menghancurkan Ka'bah, Allah hancurkan. Tapi kalau seandainya niatnya tidak hendak menghancurkan Ka'bah tapi memperbaiki, seperti yang terjadi ketika robohnya Ka'bah di masa usia Nabi 15 tahun, itu kurang lebih. Ka'bah ini pernah hancur. Kemudian akhirnya oleh masyarakat jahiliyah diperbaiki, dirobohkan, kemudian dibangun kembali. Lah saat merobohkan Ka'bah tidak terjadi apapun, tak ada burung ababil yang menyerang dan begitu seterusnya, atau azab-azab yang lain. Karena niat penduduk Mekah itu bukan menghancurkan, tetapi memperbaiki, sehingga tidak terjadi apa-apa. Walaupun ketika pembangunannya kurang biaya, sehingga akhirnya dirubahlah dari bangunan Ibrahim menjadi bangunan ala Quraisy. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa tanah haram itu tanah suci. Karena di situ juga memang ada Ka'bah, dan memang tempat itu sendirilah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala pertama diibadahi manusia. Karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam pertama ibadah itu di situ, di tanah haram, di Mekah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat tentang hadis akhir zaman, hadis akhir zaman, ketika pembaiatan Al-Mahdi di rukun Ka'bah, kemudian pembaiatan ini terdengar oleh pasukan dari Syam. Mereka hendak menuju Mekah dan hendak membunuh Al-Mahdi. Tapi kemudian di sebuah tempat namanya Baida, kata Rasul, antara Mekah dan Madinah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala gempakan bumi, kemudian pasukan ini terperosok ke bumi dan mati semuanya. Bukan hanya pasukan yang mati, tapi orang yang lalu lalang juga ikut mati. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya, macam mana nasib orang yang lalu lalang itu? Kenapa juga ditelan oleh bumi dan mati? Maka Rasul mengatakan, mereka akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat ala niyatihim, sesuai dengan niatnya. Tapi lihat bagaimana Allah hancurkan orang-orang yang hendak membuat kekacauan di tanah haram. Itu sejak zaman dulu dan sampai di akhir zaman. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk pembahasan di sini. Di sini mu'alif rahimahullahu taala membuat bab-bab dosa besar, melakukan dosa di tanah suci. Maknanya melakukan dosa di mana saja, Bu, itu tetap enggak boleh.
Ibu nyuri di sini pun tak boleh. Ibu korupsi di sini pun tak boleh. Ibu melakukan kezaliman, mengambil hak orang, berdusta, berghibah atau apalah sebut dosanya, itu dimanapun tak boleh. Tapi kalau dilakukan di tanah suci, di tanah haram baik Mekah ataupun Madinah, maka dosanya dilipat gandakan. Itu maksudnya. Siapapun yang melakukan dosa di tanah suci dengan dosa yang sama yang kita lakukan di sini, maka dosa yang mereka lakukan di tanah suci lebih besar dibandingkan dosa yang kita lakukan di tanah sendiri. Kenapa? Karena kesucian tanah itu tidak boleh ditumpahkan dengan macam-macam maksiat di situ. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan baca dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wal masjidil harami alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an wal 'aqifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhikhu min adzabin alim. Dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, atau siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya. Ingat, Allah katakan di sini, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Perhatikan ayat ini. Allah mengatakan dan Masjidil Haram. Sekali lagi, bahwa kalimat haram di sini apakah kemudian hanya berlaku sekitar masjid saja, ataukah yang dimaksud haram di sini artinya mencakup batas-batas tanah haram yang ada di Mekah? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud melakukan dosa dan dosanya dilipat gandakan itu maksudnya kalau berbuat dosa di sekitar Masjidil Haram. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, tidak, bahkan lebih luas dibandingkan itu. Maksudnya sampai kepada batas-batas tanah haram. Kan Mekah itu kan ada batas-batas tanah haram. Contoh umpamanya ibu ingin umroh, ibu sudah umroh, kemudian ingin umroh, ibu haid. Ketika suci otomatis kan ibu belum umroh. Maka bagaimana caranya ibu memulai dari mikotnya? Maka ibu keluar ke tanah haram kan. Ya paling dekat mungkin kalau dari Mekah kan ke Masjid Aisyah. Ya. Ataupun mungkin kalau ingin lebih jauh lagi ke Ji'ranah atau kemana kan gitu. Yang penting kan ada batas-batas tanah haram. Oh di zaman Rasul kan batas-batas itu pakai tombak gitu ya, pakai bendera. Kalau di zaman sekarang kan sudah ada gapuranya tuh. Jadi kerajaan Saudi sudah membuat gapura-gapura yang berkeliling atau mengelilingi tanah haram, mana-mana saja tanah haram. Maka oleh kerajaan Saudi hari ini sudah dibuat gapura, sehingga mudah mana tanah haram, mana tanah selain haram ketika masuk Mekah itu. Dan itu pendapat yang kuat wallahu a'lam. Jadi maksudnya bukan hanya sekitar Masjidil Haram saja berlakunya pelipatan dosa bagi orang-orang yang bermaksiat itu, tapi juga mencakup orang yang melakukan dosa di sekitar batas-batas yang dibatasi, termasuk di situ tanah haram, baik Mekah ataupun Madinah. Baik Mekah ataupun Madinah. Di mana Mekah itu kan yang menjadikan negeri itu mulia itu karena berkat doa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi kalau Madinah itu berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci orang-orang yang melakukan kemaksiatan di tanah haram itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadun nas ila Allah, manusia yang paling dibenci Allah, kata Rasul. Manusia yang paling dibenci Allah, kata Rasul, mulhidun fil harami,
wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah wa muttalabun damum ri'im muslim bi ghairi haq liyuhriqa dama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama mulhidun fil haram, orang yang melakukan dosa di tanah haram. Yang kedua, orang yang mencari-cari adat tradisi jahiliyah. Dan yang ketiga, yang menumpahkan darah seorang muslim. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan manusia yang paling dibenci Allah adalah orang-orang yang melakukan dosa di tanah haram. Kalimat ilhad, melakukan dosa di tanah haram, itu maksudnya apa? Karena dalam surah Al-Hajj yang kita tadi baca ayat 25 pun di sini Allah katakan bi ilhadin bi zulmin. Melakukan ilhad. Apa itu ilhad itu? Yang dosanya dilipat gandakan itu. Mana ilhad sendiri artinya mail anil haq, ya kan? Berpaling dari kebenaran. Tapi apa maksudnya di sini? Ada yang mengatakan maksudnya kita dilarang melakukan kesyirikan. Tidak boleh kita melakukan kesyirikan di dua tanah suci ini, baik Mekah ataupun Madinah. Dan subhanallah, sampai sekarang kesyirikan itu masih ada. Kalau dulu di zaman jahiliyah, Bu, orang-orang jahiliyah itu banyak menyembah Lata, Uzza, Manat, Khubal atau sembahan-sembahan yang lainnya yang berada di sekitar Mekah, kan, Bu. Lain dulu, lain sekarang. Sekarang sudah dapat hidayah, rata-rata kan orang yang ke sana, kalau orang kita ini kalau tidak melaksanakan haji ataupun umrah, kan, Bu, antara dua itu saja. Kalau kita ke Mekah pasti ingin haji atau umrah. Tapi lihat, ada sebagian orang-orang awam yang berangkat ke sana itu terkadang mereka melakukan kesyirikan. Dengan cara apa? Yang meminta-minta kepada benda-benda mati. Contoh umpamanya meminta-minta kepada makam Ibrahim. Coba makam Ibrahim itu batu yang ada bekas tilas, tapak tilasnya kaki Ibrahim, kemudian dibungkus, nampaklah sekitar Ka'bah itu. Ada juga orang-orang yang kemudian memeluk-meluk makam Ibrahim, kemudian menciumnya, kemudian meminta-minta di situ. La ilaha illallah. Ini tidak boleh, kesyirikan. Ini kesyirikan, tidak boleh. Ataupun begitu juga meminta ke kuburan Nabi di Madinah, kan begitu. Mereka ingin masuk ke Raudhah, kemudian mendekat kepada kuburan Nabi, sampai di situ meminta-minta. Tidak boleh kita meminta-minta kepada Nabi, karena yang namanya meminta-minta itu sebuah ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altallaha, gimana? Apabila engkau meminta, idza sa'alta fas'alillah, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta langsung kepada Allah. Kalau minta pertolongan, minta langsung pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggunakan perantara. Nah, dari sini kita tahu bahwa mana ilhad, ada yang mengatakan kesyirikan. Jangan melakukan kesyirikan. Tetapi ada juga mengatakan tidak. Maksudnya di sini adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Jadi tidak boleh melakukan dosa-dosa besar di sekitar tanah suci haram, baik Mekah dan Madinah. Perhatikan bukunya. Berkata Yahya bin Abi Kathir dari Abdul Hamid bin Sinan, beliau adalah seorang rawi yang dikuatkan oleh Ibnu Hibban, dari Ubaid bin Umar, dari bapaknya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu haji wada. Apa kata Rasul? Ala inna awliya Allah al-musallun man yukim as-salata wa yasum ar-ramadhan wa yu'ti zakata malin yahtasibuha wa yajtanibul kaba'ira allati nahallahu anha. Thumma inna rajulan sa'alahu faqala ya Rasulullah mal kaba'ir? Qala hunna tis'atun asyirku billahi wa qatlu mu'minin bighairi haqqin was-sihru wa firaru yawma zahfin wa aklu malil yatim wa aklu riba.
qadful muhsanat wa uququl walidain wa istihlalul baitil haram qiblatikum ma min rajulin yamutu lam ya'mal haula'il kaba'ir wa yuqimus salata wa yu'tiyaz zakata illa kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi dari abwabiha masari'un min dhahabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Hajjatul Wada beliau berceramah, berkhutbah. Isi khutbahnya Nabi mengatakan, ketahuilah wahai wali-wali Allah, dan wali-wali Allah adalah orang-orang yang selalu melaksanakan salat, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, berpuasa Ramadan, membayar zakat dengan hartanya yang telah masuk hitungannya. Termasuk wali-wali Allah adalah menjauhi dosa-dosa besar yang telah Allah larang. Tiba-tiba ada seseorang bertanya kepada Rasul, apa itu dosa besar? Kemudian Nabi SAW bersabda, dosa besar itu ada 7. Kemudian Nabi SAW mengatakan, pertama menyekutukan Allah, kemudian membunuh orang beriman dengan cara yang tidak benar, kemudian sihir, kemudian melarikan diri dari medan pertempuran, kemudian memakan harta anak yatim, memakan riba, menuduh wanita baik-baik telah menikah dengan tuduhan berzina, durhaka kedua orang tua, merusak Ka'bah yang merupakan kiblat kalian. Tidak ada seorang pun yang tidak melakukan dosa-dosa besar tersebut, menegakkan solat, berpuasa di bulan Ramadan serta menunaikan zakat, melainkan ia akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang memiliki pintu gerbang yang terbuat dari emas kelak di sorga. Nah, Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala ketika mencantumkan tentang hadis yang bicara tentang dosa besar, seolah-olah Imam Dhahabi memahami kalimat ilhad di dalam surah Al-Hajj 25 itu maksudnya adalah melakukan dosa di tanah suci yang akan dilipat gandakan. Itu maksudnya ketika seseorang melaksanakan dosa-dosa besar seperti yang tercantum dalam hadis ini, ya. Jadi kalau orang kemudian melakukan kesyirikan ataupun membunuh jiwa, karena kan ada tuh para teroris itu yang sengaja mereka pura-pura masuk ke Mekah, entah ingin umroh atau haji atau jalan-jalan kan, tahu-tahu meledakkan diri di situ. Terkadang korbannya banyak. Ya, dan itu ada orang-orang yang hasad ataupun tidak suka dengan Saudi, akhirnya melakukan bom bunuh diri sekitar Ka'bah, di sekitar Mekah ataupun di sekitar tanah suci. Nah, ini termasuk juga dosanya besar, ya. Ataupun umpamanya melakukan sihir. Makanya alhamdulillah di negeri sana dunia perdukunan itu sudah sangat jarang karena memang diberantas. Tapi di negeri kita ini subhanallah gitu ya, dukun itu makin menjadi-jadi. Bahkan sekarang kasus yang lagi viral, kasus pembunuhan Vina Cirebon ini, Masya Allah, semua komentar dukun-dukun muncul. Semua dukun ngeramal dengan telepatinya, dengan pandangan batinnya, ikut mengupas dan menguak siapa pembunuhnya. Nah, kan aneh, Bang. Mereka sok tahu pula kan itu. Lah orang awam kadang-kadang iya saja kan. Jadi ini dunia perdukunan, dunia sihir, dunia syirik, tak boleh. Lah kalau dilakukan di tanah haram lebih parah lagi. Termasuk firar yaumaz zahfi, lari dari pertempuran, atau makan harta anak yatim, makan riba, menuduh wanita baik-baik pezina, durhaka kepada orang tua, ya, ataupun merobek kehormatan kiblat Mekah dan dosa-dosa besar yang lainnya. Kalau dilakukan di tanah haram, maka dosanya dilipat gandakan. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan hadis juga, inna a'dan nasi 'alallah
Man qatala fil harami aw qatala ghaira qatilihi aw qatala biduhuli al-jahiliyati. Sesungguhnya manusia yang paling keras permusuhannya kepada Allah adalah orang yang membunuh di tanah suci, atau membunuh bukan si pelaku pembunuhan, atau membunuh karena dendam-dendam jahiliyah. Ini tidak boleh melakukan pembunuhan di tanah haram. Ya, pembunuhan di mana saja tak boleh, tapi di tanah haram lebih lagi. Tapi bagaimana Nabi SAW mengarahkan di sini bahwa di antara dosa-dosa besar adalah pembunuhan, dan membunuh di tanah haram lebih besar lagi dosanya. Termasuk bukan hanya itu saja, melakukan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi, atau bahasa kitanya melakukan bid'ah. Itu juga termasuk ilhad yang diharamkan. Tidak boleh melakukan bid'ah di tanah haram, karena ada hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW pernah mengatakan bahwa Madinah itu tanah haram, kata Rasul. Madinah itu tanah haram, kata Nabi. Kemudian Rasul mengatakan, man ahdatsa fiha hadatsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kata Nabi SAW bahwa Madinah itu tanah haram, maka siapapun yang mengada-ada sebuah perbuatan dinasabkan kepada agama yang bukan dari agama, maka dia dapat laknat Allah, laknat malaikatnya, dan laknat seluruh manusia. Lihat, menunjukkan bahwa orang yang melakukan bid'ah itu akan mendapatkan laknat kalau dilakukan di dua tanah suci ini, Mekah dan Madinah. Makanya alhamdulillah, orang-orang yang sekarang menguasai Saudi, mereka berusaha memurnikan ajaran-ajaran mereka, dikembalikan kepada kemurnian ajaran Islam, kembali kepada zaman Nabi SAW dan para sahabat Nabi SAW, mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya saja, dan itu yang benar. Ya, dalam beragama itu kita cukupkan dengan apa yang ada pada Al-Quran dan Sunnah yang sahih saja, dan juga apa yang sudah dilakukan para sahabat Nabi SAW. Tapi ada juga yang mengumumkan bahwa bukan hanya setakat kesyirikan atau dosa-dosa besar. Ilhad di tanah haram juga mencakup semua maksiat, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Annal ilhad bi zulmin amun fi kullil ma'asi. Bahwa yang dimaksud ilhad dengan kezaliman, maksudnya adalah mencakup semua maksiat, baik maksiat ini kecil, baik maksiat itu besar. Kalau dilakukan di tanah haram, maka dosanya akan dilipat gandakan. Bahkan orang yang baru niat saja, baru niat belum melakukan, baru akan melakukan, baru niat, itu saja sudah besar dosanya. Apalagi betul-betul sampai melakukan kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kekufuran di tanah haram. Makanya ini juga nasihat bagi ibu-ibu atau siapapun lah yang hendak berangkat umroh ataupun haji, hati-hati, jangan bermaksiat di sana. Baik maksiat lisan, menggibah, berdusta, menggunjing, menghina, merendahkan, dan yang semacamnya, atau maksiat badan, mencuri, nyopet, dan begitu seterusnya, ya. Karena dosa orang yang melakukan di tanah haram itu jauh lebih besar dibandingkan di tanah-tanah yang lainnya selain tanah haram. Wallahu a'lam bu. Ini yang bisa saya sampaikan. Taib, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Ya pokoknya apapun ya yang melakukan kemaksiatan masuk di situ. Ya sebaiknya jangan dilakukan lah.
Ya, jadi apa saja maksiat kecil ataupun besar jangan dilakukan itu. Jadi percuma kita sudah ngabisin duit banyak dari sini kan, sudah lelah, letih dengan berbagai macam aktivitas. Karena kan kayak umroh ataupun haji itu kan ibadah fisik, Bu. Bukan hanya sekedar kita mengeluarkan biaya saja, tapi juga ibadah fisik. Memang betul-betul ibadah, tenaga di sana itu. Jauh-jauh ke sana, maksiat pula di sana. Jadi kan bukan hanya mengurangi pahala, dia pun membawa dosa jadinya kan. Maunya kita ke sana itu dapat pahala, pulang itu betul-betul ya bahasanya kembali seperti anak-anak gitu ya. Tak punya dosa, malah berangkat tak punya dosa, pulang pula banyak dosa. Ya, jadi sebaiknya ditinggalkan, baik yang kecil ataupun yang besar. Wallahu a'lam. Ya. Ya, termasuk tidak boleh seseorang itu membunuh hewan-hewan yang ada di sekitar haram. Makanya kan kalau ibu pernah umroh kan banyak tuh burung-burung merpati itu baik di Madinah atau di Mekah itu tidak ada yang berani menyakiti burung merpati kan, Bu. Yang ada justru orang itu pada jual makanan. Kemudian kita disuruh bersedekah untuk memberi makan burung kan. Jadi sampai pun menebang pohonnya ataupun membunuh buruannya, binatangnya itu tak boleh. Ya, kecuali ada binatang-binatang tertentu yang memang dibolehkan untuk dibunuh. Tapi secara umum tidak boleh. Ya, secara umum tidak boleh kita ini membunuh binatang. Bahkan kalau itu terjadi ketika kondisi ihram itu ada kafarahnya. Jadi kalau ibu sedang dalam kondisi ihram baik umroh ataupun haji, kemudian membunuh binatang buruan, itu ada kafarahnya itu. Ya, kafarahnya dilihat dari kecil besarnya binatang yang kita bunuh. Ya, jadi itu ada kafarah tersendiri. Dan itu menunjukkan tentang sampai kesuciannya itu pun dilarang untuk dibunuh. Ya. Tapi juga ada binatang-binatang baik di haram atau di luar haram dibunuh. Seperti umpamanya ular. Nah, itu mau di haram ataupun tidak, itu harus dibunuh ular itu. Karena memang itu ular membahayakan kan, Bu. Kalau ular dibiarkan maka bisa membahayakan orang, makanya kemudian diperintahkan untuk membunuhnya. Jadi ada beberapa binatang itu memang yang boleh kita bunuh baik di haram ataupun di luar tanah haram. Wallahu a'lam. Ya, kalau seandainya ibu dalam posisi ihram membunuh, ya bayar kafarah itu. Nanti dihitung oleh orang-orang yang tukang taksir di sana. Saya sudah membunuh ini merpati, kira-kira apa kafarahnya? Nanti orang itu kasih tahu, oh berarti nyembelih kambing gitu. Wallahu a'lam. Apakah termasuk hukum bid'ah jika memasukkan doa perlindungan fitnah dajjal dalam tahiyat akhir? Tidak, ini kan diajarkan kita ini disuruh ta'awud dari 4 perkara kan sebelum tasawuf akhir itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Jadi 4 perlindungan ini salah satunya dari fitnah dajjal, ada dalam 4 perlindungan, dan itu dibaca setelah tasyahud akhir. Jadi setelah tasyahud akhir, Bu, kan pertama ibu baca tahiyat, kemudian baca syahadat, kemudian baca solawat, baru baca 4 perlindungan.
Kadang-kadang setelah membaca 4 perlindungan, Nabi SAW juga mengajarkan boleh kita berdoa apa saja di situ. Dan Nabi SAW biasa membaca Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram, atau doa-doa apalah terserah yang ibu mau di akhir tasyahud akhir sebelum salam. Itu bukan bid'ah, itu sunnah. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka